Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Wulansari sebagai dosen pengampu mata kuliah riset operasi. Di sini perkenalkan saya Lia Zalkafiani dengan NIM 050113822719 dengan subjek yang dipilih aplikasi metode transportasi dan judul jurnal aplikasi metode transportasi dalam optimasi biaya distribusi beras sejahtera pada Perum Bulog Subdivri Sidoarjo yang dimana akan memenuhi tugas base project yang diberikan oleh Ibu Dwi Wulansari untuk mata kuliah riset operasi. Lanjut ke informasi jurnal. Judul jurnal yang saya pilih ialah aplikasi metode transportasi dalam optimisasi biaya distribusi beras sejahtera pada Perum Bulog Subdivre di Sidoarjo. Judul jurnal Saumed Volume 6 1 Maret 2018 dengan link jurnal yang tertera. Lanjutnya untuk pendahuluan. Metode transportasi merupakan suatu metode atau cara yang digunakan untuk memecahkan masalah pendistribusian dari sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal sehingga biaya distribusi dikeluarkan secara maksimal dan biaya pendistribusian rastra dari satu lokasi ke lokasi lain di wilayah Sidoarjo sehingga kebutuhan masing-masing daerah terpenuhi sesuai kapasitas dengan biaya distribusi minimal. Perum Bulog Subdivri Sidoarjo sebagai pelaksana program rastra untuk beberapa wilayah seperti Bangu, Beobedo, Buduran, Candi, Kendengan, Jabon, dan lainnya. Untuk meminimalkan biaya distribusi ini, maka diperlukan perencanaan untuk pendistribusian rastra untuk wilayah ini, sehingga biaya distribusi yang dikeluarkan adalah seoptimal mungkin. Pada perhitungan yang dilakukan Perum Bulog Subdivri Sidoarjo dengan metode biaya terkecil dibutuhkan biaya sebesar Rp87.209.690,750. Penelitian yang sejenis telah dilakukan sebelum oleh Rifatun Kasana melalui tesis dengan judul Optimasi Distribusi Subsidi Beras Raskin menggunakan Gold Programming. Nah, penelitian ini membahas mengenai optimasi distribusi untuk subsidi rastra pada studi kasus Jawa Timur. Nah, penelitian ini menggunakan metode Gold Programming untuk mengoptimasi distribusi rastra, sedangkan yang peneliti gunakan adalah menggunakan metode transportasi untuk proses optimasi pada satu studi kasus Perum Bulog Subdivri Sidoarjo pada beberapa wilayah tertentu. Adapun persoalan transportasi memiliki beberapa ciri, yaitu pertama, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Kedua, jumlah atau kuantitas barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan adalah tertentu. Ketiga, jumlah atau kuantitas barang yang dikirim dari sumber ke suatu sumber tujuan sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Keempat, biaya transportasi dari suatu sumber ke tujuan adalah tertentu. Yang kita tahu, Raskin merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi warga miskin sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Nah, titik dari distribusi beras Raskin untuk subdivisi Sidoarjo ini merupakan tempat yang lokasinya itu berdasarkan kesepakatan tertulis. Selanjutnya kita masuk ke secara sistem matematis. Adapun permasalahan transportasi dapat dimodelkan sebagai berikut. Dan dapat kita tertera pada layar dengan fungsi tujuan minimumkan Z sigma MI sama dengan 1, sigma NJ sama dengan 1, CIJ, XIJ, dan mendapatkan dua fungsi kendala seperti yang tertera di atas. Adapun keterangan dapat kita lihat pada layar bahwa CIJ itu adalah biaya transportasi per unit barangnya untuk dari sumber 1 ke sumber tujuan J-nya. IJ-nya jumlah barang yang didistribusikan dari sumber 1 ke tujuan lainnya. Dan seterusnya ada BIJ dan jumlah barang dipasang ke tujuan J. Selanjutnya itu ada
suatu masalah transportasi dapat dikatakan simbang atau balance program apabila jumlah penawaran pada sumber I sama dengan jumlah permintaan pada tujuan. Rumusnya dapat ditulis seperti yang telah dikatakan sebelumnya, seperti sigma MI sama dengan 1, AI sama dengan sigma NJ sama dengan I BJ. Nah, masalah transportasi ini dapat kita tempatkan dalam suatu tabel khusus yang namanya itu adalah tabel transportasi. Nah, sumber ini ditulis dalam baris-baris dan tujuan dalam kolom-kolom, dan juga dalam tabel transportasi nanti terdapat M, X, N kotaknya. Nah, biaya transportasi per unit barang seperti CIJ dicatat pada kotak kecil di bagian kanan atas setiap kotak yang ada di tabel transportasi. Permintaan dari setiap tujuan terdapat kolom paling kanan. Untuk kotak pojok kiri bawah menunjukkan kenyataan bahwa penawaran ataupun supply sama dengan permintaan ataupun demand, variabel XIJ-nya. Di setiap kotak juga menunjukkan bahwa jumlah barang yang diangkut dari sumber I ke tujuan J terdapat ataupun terdeteksi untuk dianalisisnya. Selanjutnya itu pada metode penelitian, perencanaan itu kita perlu merupakan suatu hal yang penting dalam membuat suatu sistem ataupun aplikasi. Nah, perancangan sistem ini dimasukkan untuk memberikan gambaran umum tentang metode pengerjaan yang akan dibuat. Ada beberapa komponen dalam perancangan sistem ini. Yang pertama ada STAR yang berbagi pada dua komponen. Yang pertama ada studi literatur. Nah, studi literatur ini peneliti akan mempelajari teori tentang metode transportasi yang sesuai untuk dapat digunakan dalam penelitian ini, seperti melalui buku, jurnal ilmiah, paper, artikel, makalah, serta situs-situs internet lainnya. Kedua, pengamatan lapangan. Nah, ini kegiatan ini dilakukan untuk mensinkronkan data dari data sekunder yang telah diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Ini untuk memastikan data yang telah diperoleh merupakan data yang valid. Lalu kedua itu ada identifikasi masalah. Nah, masalah yang dialami oleh penelitian ini yaitu bagaimana mengoptimalkan biaya distribusi rasa di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan variabel yang akan diteliti berhubungan dengan suatu jarak antara wilayah ke gudang dan biaya distribusi dari gudang ke wilayah titik distribusinya. Nah, ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan pengajuan permintaan data sekunder kepada pihak Perum Bulog di Jawa Timur. Permintaan data sesuai dengan kebutuhan pada penelitian yang dilakukan yaitu khusus untuk wilayah Subdivre Sidoarjo dengan jumlah persediaan beras untuk distribusi rastra di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan dibagi dalam 5 gudang distribusi untuk 18 wilayah kecamatan, yaitu adalah titik distribusinya. Keempat, permodelan matematika ataupun masalah optimasi dan linear programming. Pada permodelan matematika, dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan persamaan linear pada model yang diambil dari data sekunder yang telah diperoleh. Nah, untuk model persamaan matematika yang telah ditetapkan ini nantinya akan diolah kembali dalam model transportasi pada variabel keputusan serta fungsi tujuannya. Lalu kelima ada menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan model matematika. Untuk proses optimasi, langkah pertama yang dilakukan adalah tentunya menentukan variabel keputusan, lalu menentukan fungsi tujuan serta model matematika yang telah diperoleh dari data sekunder. Keenam, proses optimisasi menggunakan metode transportasi. Ada 3 proses dalam optimisasinya. Yang pertama, menentukan titik awal gudang distribusi. Kedua, menentukan jarak gudang dengan daerah distribusi. Tiga, menentukan daerah distribusi yang akan dituju. Ketujuh itu ada validasi model. Sebelum kita melakukan proses penarikan kesimpulan, model harus divalidasi terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan perbandingan data serta diperoleh hasilnya yang optimal pada proses validasi. Kedelapan ada yang terakhir ialah kita melakukan analisis hasil dan penarikan kesimpulan. Itulah tadi adalah rangkaian tentang perancangan sistem mengenai dengan metode pengerjaan dalam metode penelitian. Pada hal yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat dalam STAR ini ada studi literatur yang biasanya sebagai acuan referensi peneliti untuk mempelajari teori tentang metode transportasinya.
Lalu untuk selanjutnya itu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan didapatkan yang pertama itu untuk pengumpulan data kita melakukan dengan pengajuan permintaan data sekunder kepada pihak Perum Bulog di Frey, Jawa Timur. Permintaan data sesuai dengan kebutuhan pada penelitian yang dilakukan yaitu khusus untuk wilayah sub di Frey, Sidoarjo. Dan terdapat tabel 1 merupakan data kapasitas tiap wilayah atau pabrik dalam distribusi rastra. Nah, terdapat juga di tabel 1 ini terdapat 5 gudang dengan lokasi yang berbeda. Untuk gudang 1, 2, 3 itu lokasi di Gadangan. Gudang 4 dan 5 itu lokasinya di Porong. Dan total persediaan berasnya juga atau kapasitasnya memiliki hal yang berbeda seperti gedung 1 Rp26.545.000, gedung 2 Rp25.750.000, gedung 3 Rp22.300.000 dan seterusnya. Lalu kita masuk selain data kapasitas beras di wilayah pabriknya, juga diperlukan data kebutuhan beras tiap wilayah di Kabupaten Sidoarjo agar dapat menentukan demand dan supply pada metode transportasi yang akan diterapkan. Nah, di tabel 2 ini merupakan jumlah kebutuhan beras raskin di tiap wilayah dan satuan kilogram beras. Pada gudang 1, 2, dan 3 terdapat juga jumlah beras atau kebutuhan produksi dengan total yang berbeda dari gudang 1, 2, 3, dan 4, dan 5 dengan totalnya sama halnya seperti tadi, yaitu Rp11.715.045. Pada tabel 2 kita mendapatkan bahwa di gudang 1 ternyata bukan hanya buduran dan sejati. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke tabel 3 yang merupakan jumlah dari nilai distribusi di wilayah Kabupaten Sidoarjo per kilogram berasnya. Pada tabel 3 ini memiliki beberapa perbedaan ataupun telah dianalisis perbedaannya, bahwa kalau di gudang 1 wilayah yang paling kecil mendapatkan biaya atau nilai distribusi per kilogramnya itu berada di wilayah 1 yaitu 71,25. Sedangkan di gudang 2 yang paling kecil itu ada di wilayah 1 juga yaitu 73. Nah, dan yang paling besar berada di wilayah 4 yaitu 117,15. Nah, di gudang 3 yang paling kecil yang berada di wilayah 1 juga dan seterusnya. Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan yang dimana setelah diformulasikan ke dalam bentuk model matematika pada persamaan linear, fungsinya itu dapat kita tulis sebagai berikut. Seperti yang telah disampaikan di awal, dengan meminimumkan Z yaitu sigma M I sama dengan 1, sigma N sama J sama dengan 1, XIJ dan XIJ dapat dilihat pada layar, dimana ini adalah Z yang telah atau rumus yang telah akan dimasukkan dalam matematikasnya. Lalu kita masuk ke tabel yang saya bilang tadi, dengan solusi feasible dengan menggunakan metode FAM. Tahap pertama yang dapat kita lihat adalah tabel 4. Nah, tabel fixed cost metode FAM ini dapat kita lihat di gudang 1, 2, 3, 4, dan 5 itu terdapat komponen wilayah-wilayahnya masing-masing. Lalu lanjut dari perhitungan dengan menggunakan metode MODI, pada tabel 5 didapatkan semua nilai variabel non-basis bernilai positif. Maka dapat kita katakan bahwa solusi feasible awal yang didapat dengan FAM adalah sudah optimal. Yang kita balik ke slide berikut, slide ke tadi, bahwa di metode FAM ini di gudang 3-nya belum terdeteksi. Nah, untuk di gudang di FAM-nya, bahwa gudang 2-nya memiliki feasible yaitu bertambah Rp31.540.000. Nah, biaya indeks perbaikan 4-nya dapat kita akumulasikan seperti yang tertera di layar, seperti 18.855 dikalikan dengan 71,25, lalu 23.000 dikali 70,5, 24.660 dikali 75, 25
di 225.590 dikali 76,15 dan dapatlah hasil seperti yang tertera di layar 85.186.035,75 rupiah. Pada hasil pembahasan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa metode transportasi menjadi salah satu metode penyelesaian khusus dari beberapa sumber ke multitujuan, yang mana dalam penelitian ini terkait optimalisasi biaya distribusi rasta pada studi kasus Perum Bulog Subdivre Sidoarjo dengan cakupan wilayah atau kecamatan menjadi wilayah titik distribusinya. Nah, metode transportasi dengan menggunakan metode MODI dan metode FAM dapat minimalkan biaya distribusi rasta dengan melihat perhitungan dari perusahaan dengan metode biaya terkecil adalah sebesar 87.690.750 juta menjadi 85.186.035,750 juta, sehingga lebih hemat sebesar 2.023.65.065 rupiah. Selanjutnya itu untuk penutup, melalui jurnal yang telah saya analisis atau jurnal yang tadi saya bahas, kedepannya saya ingin melakukan penelitian berbasiskan jurnal yang saya baca dengan judul Analisis Efisiensi Biaya Distribusi Pangan Pokok di Bulog menggunakan pendekatan metode transportasi. Saya tertarik menganalisis efisiensi biaya distribusinya menggunakan pendekatan metode transportasi karena pada metode ini terdapat menggunakan dua metode juga, yaitu MODI dan FAM, karena dapat membantu lebih mengoptimalkan atau biaya yang akan dianalisis nantinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih kepada Ibu Dwi Wulandari sebagai dosen pengampu mata kuliah riset operasi.